Selanjutnya kita ke Rocky. Mas Anies, tadi dari awal emang begini, giliran Bung Rocky ini tadi agak kencang di awal. Kita lihat sekencang apa Bung Rocky sore hari ini ya. Para pemirsa dan para hadirin, simpel kok yang kita minta dari Rocky hari ini. Sekeras apa dia bertanya kali ini? Oke, saya lanjut. Ya Anda saya tahu orang Makassar. Saya orang Manado. Bung Rocky, begini pertanyaannya kalau begitu. Apakah ada yang menurut Anda bisa Anda kritisi dari seorang Anies Baswedan? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Di tengah hiruk pikuk kabar tentang gas LPG 3 kilo dan juga dibarengi oleh tentang hebohnya pagar laut. Di sini kami menemukan ada video yang sangat menarik ya, dimana tentu kita semua kenal kalau Rocky Gerung ini diketahui sebagai salah satu pengamat politik atau juga penganalisa dan juga bisa dikatakan seseorang yang kerap mengkritik kebijakan siapapun. Di sini dipertemukan atau satu panggung dengan Anies Baswedan. Nah ini sangat menarik, dimana di sini yang menjadi pembawa acara atau hostnya adalah Pak Akbar Faisal. Nah di sini beliau meminta kepada Rocky Gerung untuk bisa mengkritisi Anies Baswedan dan mengkritisinya dengan syarat yaitu dengan sekeras mungkin. Nah ini sangat menarik karena memang setelah hostnya meminta hal tersebut, penonton tuh langsung heboh dan berharap Rocky Gerung ini bisa memberikan suatu kritikan yang tajam dan pedas kepada Anies Baswedan. Nah menariknya kita tentu penasaran ya, pengen tahu gimana akhirnya, bagaimana apa yang dikritik oleh Rocky Gerung dan bagaimana jawaban dari Anies Baswedan. Sangat menarik sekali dan sayang untuk dilewatkan. Nah bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Kita ke Rocky. Mas Anies, tadi dari awal emang begini, giliran Bung Rocky ini tadi agak kencang di awal. Kita lihat sekencang apa Bung Rocky sore hari ini ya. Kita lihat. Silakan. Oke. Ya. Apa soalnya? Enggak. Simpel kok, simpel. Para pemirsa dan para hadirin, simpel kok yang kita minta dari Rocky hari ini. Sekeras apa dia bertanya kali ini? Oke. Memang kalau saya bertanya sekeras apapun, nggak bisa dijawab oleh Anies. Saya tahu cara berpikirnya. Bagaimana cara berpikirnya? Dan saya tahu isi hatinya. Saya mulai dari situ ya. Demokrasi adalah soal cara berpikir. Ada definisi standar demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah itu omong kosong. Demokrasi adalah the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Demokrasi adalah doing habits of the heart, datang dari kebiasaan. Saya pakai bahasa Inggris karena dia paham bahasa Inggris. Kenapa? Aku. Oke, saya lanjut. Ya Anda saya tahu orang Makassar. Saya orang Manado. Kita disatukan oleh laut yang sama. Dan kita makan ikan yang sama. Dan ikan itu memang harus dimakan, bukan dihafal nama-namanya. Dan bagian paling enak dari ikan adalah kepalanya. Karena kepala ikan lebih bergizi dari kepala negara.
Oke. Saya Bung Rocky, begini pertanyaannya kalau begitu. Iya. Apakah ada yang menurut Anda bisa Anda kritisi dari seorang Anies Baswedan? Ya. Oke. Misalnya. Satu-satu ya. Tadi saya suka caption yang ditunjukkan di situ bahwa di ujung sana tantangan dari demokrasi adalah undang-undang ITE. Ada bayangkan kenapa saya mesti ulas itu? Karena saya akan kena undang-undang itu. Jadi pertanyaan saya, apakah Anies akan membatalkan undang-undang itu demi saya yang sahabatnya atau demi demokrasi? Itu pertanyaannya. Bukan sekedar saya, Anda di sini bisa kena undang-undang yang sama. Saya kasih ilustrasi ya. Saya biasa naik gunung tuh. Satu waktu saya naik gunung gede. Petani di situ dipimpin oleh seorang lurah lulusan SD. Dia bilang begini, Pak Rocky, kemarin ada orang pasang patok di kebun saya. Bunyinya, ini proyek strategis presiden. Maka mulai diinsinuasikan kalian mesti pindah dari situ. Padahal itu mata pencarian mereka. Nanam singkong, nanam kol, nanam wortel. Jadi begitu disebut undang-undang ITE, panik rakyat itu. Disebut industri strategis presiden. Lalu dia bertanya ke saya, Pak Rocky, kalau saya foto orang yang lagi nanam patok itu, saya kena undang-undang ITE apa enggak? Anda bayangkan. Republic of Fear. Ini republik penuh kecemasan. Undang-undang ITE bisa menghantui petani di Cimacan, di Cibodas. Itu pentingnya kita bicara soal itu. Jadi demokrasi itu adalah jaminan primer tentang kebebasan untuk berpikir. Itu aja. Kebebasan berpikir menghasilkan kebebasan berpendapat. Nggak mungkin ada pikiran tidak diucapkan dengan pendapat. Nah, poin saya adalah kita sekarang dibikin dungu karena nggak mampu mengucapkan pendapat, karena akan dihadang dengan, kalau Rocky Gerung berpendapat mesti sopan dan santun. Saya akan sopan dan santun pada ulama, saya sopan dan santun pada orang tua. Saya nggak mungkin sopan dan santun pada pejabat. Kasih kritik tapi sopan, artinya jangan kasih kritik. Kan dasarnya itu kan. Jadi kita mau ajukan, ini forum akademis. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pikiran yang menentang. Kalau Anda berpikir nggak ada yang mengganggu Anda, itu artinya Anda lagi berdoa. Itu bedanya berpikir dan berdoa. Jadi saya ingin Anies menjawab itu tuh. Apa alasan utama kita harus menghasilkan pikiran, kita harus mengucapkan pendapat, kita harus bertengkar dengan pendapat? Kan kita bertengkar dengan pendapat. Kenapa bertengkar dengan pendapat? Kena pidana. Itu nggak masuk akal. Saya tidak melukai 1 inci kulit seseorang kalau saya mengucapkan pendapat. Kenapa mesti pidana? Ajaib negeri ini. Mengucapkan pendapat adalah pidana. Tapi itu yang ingin saya tanya pada Anies, eksplorasi apa dasarnya, supaya bukan sekedar kita yang tahu, petani di Cimacan itu tidak lagi ragu untuk bahkan memotret orang yang lagi menanam sesuatu yang menghalangi pekerjaan dia tuh. Ini yang mesti kita sosialisasikan tuh. Nah, kita sosialisasikan ini di dalam upaya menghasilkan kembali demokrasi. Tapi hari-hari ini dianggap bahwa demokrasi nggak ada, yang ada dinasti. Padahal sebetulnya juga dinasti nggak ada. Karena dinasti itu darahnya biru, yang sekarang darahnya kotor. Siap. Segitu aja, Bung Rocky, segitu aja untuk Pak Anies. Tajamnya cuma segitu. Jaminan bahwa undang-undang ITE tidak akan lagi mengkhawatirkan. Gini ya, saya mengucapkan itu dengan cara saksama dalam tempo sesingkat-singkatnya, supaya
saya bisa provokasi mereka untuk bertanya pada Anies. Pertanyaan ini sebetulnya jauh lebih dalam daripada soal ITE. Oke, kalau tadi tangkap apa yang Bung Rocky tadi sampaikan, dia tidak bertanya tentang ITE itu Anda akan hapus apa tidak. Kan kalau itu gampang jawabnya, ya itu akan direvisi, ya itu akan dikoreksi. Itu sudah dikatakan berkali-kali. Tapi Bung Rocky nggak tanya itu. Dia tanya mengapa itu harus direvisi. Apa dasar pikirannya kenapa itu harus direvisi? Betul ya Bung Rocky? Dia tanya lebih dalam daripada itu. Sekarang begini, kenapa ini penting? Yang saya jelaskan. Kenapa kritik itu harus dibuka? Kenapa kebebasan berpendapat itu harus dihidupkan? Ketika negara mengambil sebuah langkah, maka dia melakukannya atas nama rakyat, atas mandat yang diterima. Rakyat memberikan mandat itu pada negara, lalu negara melakukan langkah. Pada saat negara melakukan langkah itu, maka negara punya sebuah pandangan ini. Bila ruang untuk kebebasan berpikir itu dibuka, maka langkah ini akan memancing pendapat. Pendapat kategorinya pro dan kategorinya kontra. Yang kontra kita sebut sebagai kritik. Apa yang terjadi ketika kritik itu dibuka ruangnya? Maka saya misalnya sebagai penyelenggara negara, ketika mendapatkan kritik, saya harus menyiapkan argumen tambahan atas apa yang saya kerjakan. Saya harus mereview semua alasan kenapa yang dikerjakan. Dan ketika kemudian kritik itu makin tajam, apa yang dikerjakan harus memiliki dasar yang lebih kuat lagi. Dan ketika itu terjadi, maka kritik itulah sebenarnya yang membuat sebuah rencana, sebuah kebijakan makin solid. Kalau ruang itu tidak ada, ruang itu tidak dibuka, apa yang terjadi? Dia akan melenggang tanpa kritik, dan dia nanti muncul sebagai masalah yang baru dirasakan rakyat sesudah dieksekusi. Pada saat dieksekusi, semua masalah-masalah yang harusnya muncul sebagai kritik di awal nggak muncul, munculnya nanti di problem kemudian. Karena itulah sebenarnya ketika ada perdebatan pro dan kon, itu sesungguhnya sebuah public education tentang sebuah kebijakan. Itu sebabnya ruangnya harus dibuka. Tapi kalau ruang itu tertutup, kebijakan melenggang begitu saja tanpa ada proses penajaman, penguatan. Dan saya perlu garis bawahi ketika bicara tentang begini, tentang kritik. Sebuah kritik itu substansinya, mau caranya seperti apa, itu urusan pengkritik, bukan urusan pendengar. Urusan pengkritik, mau dengan cara yang santun, mau tidak santun, itu urusan pengkritik. Tapi bagi yang dikritik, substansinya harus dijawab, harus dijelaskan, dan harus diberikan ruang itu untuk terbuka. Siapa yang paling dirugikan ketika ruang kebebasan itu hilang? Yang paling dirugikan adalah seluruh rakyat dan justru penyelenggara negara, bukan pengkritik. Yang paling dirugikan bukan pengkritik, yang paling dirugikan adalah rakyat yang seharusnya tercerdaskan dan negara yang seharusnya bisa membuat langkah yang lebih baik. Jadi menurut saya dasar dari ini adalah membuat kualitas demokrasi kita lebih baik justru dengan memberikan ruang kebebasan berekspresi yang lebih luas lagi. Kira-kira begitu. Ya, itulah jadinya ya kalau Rocky Gerung satu panggung dengan Anies Baswedan. Selama ini kita melihat mungkin kalau di berbagai acara itu Rocky Gerung satu panggung mungkin dengan bukan orang yang setara dengannya. Ya diantaranya adalah mungkin mereka adalah orang-orang yang baru terjun ke politik, atau mereka adalah pengacara dari seseorang yang dikritik, atau mereka adalah orang yang pendukung fanatik dari yang dikritik. Sedangkan pada saat ini Rocky Gerung satu panggung dengan Anies Baswedan. Sehingga ketika moderator meminta kepada Anies Baswedan untuk memberikan pertanyaan yang keras, yang pedas, yang tajam, ya Rocky Gerung ini mungkin agak sedikit bingung di mana celahnya untuk bisa mengkritik Anies Baswedan secara keras. Karena memang menurut Rocky mungkin ya kebijakan-kebijakannya selama menjadi gubernur ya mungkin selama ini dia melihatnya belum ada yang salah, tidak ada yang salah. Mungkin kalau misalnya Anies Baswedan menjadi presiden dan ada sesuatu yang salah dan pantas dikritik, saya yakin Rocky Gerung tidak akan pernah takut untuk bisa mengkritik yang pemilik jabatan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Rocky Gerung tadi, saya akan ramah, saya akan lembut,
saya tidak akan kasar ketika yang saya hadapi adalah ulama, ketika yang mereka hadapi adalah rakyat, ketika yang mereka hadapi adalah orang-orang yang memang sependapat dengannya. Tapi dia akan mengkritik dengan kejam, dengan keras, dengan pejabat. Jadi siapapun pejabat itu tidak peduli yang pro atau kontra dengannya, tetapi selama memberikan instruksi atau memberikan aturan yang salah, maka Rocky Gerung tidak akan ragu-ragu lagi untuk mengkritiknya secara tajam dan mungkin mengeluarkan kata-kata dungu atau tolol seperti itulah. Nah, jadi itulah yang terjadi ketika Rocky Gerung bertemu dengan Anies Baswedan dengan satu panggung. Gimana menurut teman-teman semua? Apakah Rocky Gerung terlihat lembut di sini, terlihat lembek, atau memang sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang analisa atau bisa jadi pengamat politik ya? Silakan tuliskan di kolom komentar bila memang ada yang ingin disampaikan. Aiden Project sampai di sini dulu. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.